Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khalilatullah. Saya di sini akan melanjutkan kisah para nabi yang telah disampaikan oleh Bang Paja sebelumnya. Dan sekarang saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Lut beserta kaum Sodom dan azabnya. Kaum Nabi Lut ini sebenarnya kembali terjadi di tahun sekarang karena zaman sekarang ini banyak sekali atau sedang maraknya kaum LGBT yang beredar di masyarakat. Kaum ini sangat menyukai sesama jenis dan bisa dibilang sangat benci dengan lawan jenisnya gitu. Mereka tidak punya ketertarikan dengan lawan jenis, melainkan malah tertarik dengan sejenisnya gitu. Misalkan kayak laki-laki pacaran dengan laki-laki ataupun perempuan pacaran dengan perempuan. Dan kaum Nabi Lut ini menceritakan tentang kejadian seperti itu. Nabi Lut merupakan putra dari saudara laki-laki Nabi Ibrahim, yaitu Haran bin Azar. Nabi Lut sering menyertai Nabi Ibrahim ketika berdakwah. Saat Nabi Lut dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi, ia diutus untuk berdakwah di negeri Sodom. Di sana, ia tinggal bersama dengan istrinya yaitu Wa'ilah dan dua orang putrinya yaitu Raitsa dan Zagrata. Kaum Sodom hidup dalam kemaksiatan. Mereka melakukan perbuatan buruk seperti mencuri dan merampok. Lebih parahnya lagi, mereka berperilaku menyimpang, yaitu menyukai sesama jenis. Para laki-laki menyukai laki-laki dan perempuan menyukai perempuan. Nabi Lut diutus untuk memperingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan perilaku mereka yang tercela, terutama praktik homoseksual yang menjadi salah satu kebiasaan buruk yang tersebar di tengah mereka. Namun, kaumnya menolak untuk mendengarkan perintah Nabi Lut dan terus melanjutkan perbuatan mereka yang melanggar aturan Allah. Nabi Lut begitu sedih menyaksikan kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum Sodom ini. Ia berdakwah kepada mereka agar segera meninggalkan kemaksiatan tersebut. "Hei Lut, bukankah kamu hanya seorang pendatang? Mengapa engkau berani-beraninya mengatur kami?" tanya penduduk Sodom. Meski begitu, Nabi Lut terus berdakwah, namun hanya sedikit dari kaum Sodom yang mau beriman dan kembali ke jalan yang benar. Nabi Lut semakin sedih ketika mengetahui bahwa istrinya mendukung kemungkaran penduduk Sodom tersebut. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil untuk mendatangi Nabi Lut. Mereka menyamar sebagai manusia yang tampan rupawan. Sebelum datang ke rumah Nabi Lut, ketiga malaikat tersebut bertamu ke tempat Nabi Ibrahim. "Allah mengutus kami untuk menghancurkan kaum Sodom," kata para malaikat. "Bagaimana dengan keponakanku Nabi Lut? Ia dan keluarganya ada di sana," tanya Nabi Ibrahim. "Tenanglah, kami akan menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman," jelas para malaikat. Hati Nabi Ibrahim pun menjadi tenang. Sementara itu, di negeri Sodom, Nabi Lut menerima kedatangan tamu-tamunya dengan sembunyi-sembunyi. Ia segera menutup pintu rumah agar tidak terlihat oleh kaum Sodom. Tidak ada yang mengetahui kehadiran tamu-tamu itu kecuali Nabi Lut dan keluarganya sendiri. Namun ternyata, istri Nabi Lut diam-diam menyelinap keluar rumah dan menemui penduduk Sodom. "Di rumahku ada 3 orang laki-laki yang tampan rupawan. Datanglah ke sana," kata istri Nabi Lut kepada kaum Sodom. Begitulah ia justru mengkhianati suaminya sendiri. Tak lama kemudian, kaum Sodom datang ke rumah Nabi Lut. "Hai Lut, bukalah pintu rumahmu, serahkan ketiga tamumu kepada kami," kata kaum Sodom. Di dalam rumah, Nabi Lut resah. Ia mengkhawatirkan keselamatan ketiga tamunya. "Jangan cemas, kami ini para malaikat. Kaummu tidak akan bisa mengganggumu. Pergilah beserta keluargamu dan pengikutmu di akhir malam, dan jangan menoleh ke belakang jika kalian ingin selamat. Azab Allah akan datang untuk kaum Sodom di waktu subuh," kata para malaikat kepada Nabi Lut. Mendengar hal tersebut, Nabi Lut merasa lega. Ia kemudian buka pintu. Seketika kaum Sodom menerobos masuk rumah Nabi Lut. Kaum Sodom mendatangi rumah Nabi Lut, lalu tiba-tiba tidak dapat melihat. Mereka mendadak buta. "Oh, ada apa dengan mataku? Kenapa aku tidak bisa melihat?" kata kaum Sodom. Mereka lantas berjalan pulang dengan meraba-raba. Ternyata para malaikat telah membuat buta mata mereka. Seusai dengan apa yang disampaikan oleh para malaikat, Nabi Lut beserta keluarganya dan pengikutnya pergi meninggalkan kaum Sodom di akhir malam. Istrinya pun ikut turut serta. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar datang. Azab datang di malam hari saat penduduk Sodom tertidur lelap. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani mereka dengan batu dan tanah yang terbakar. Para penduduk Sodom terbangun dari tidur dan terkejut.
Mereka tidak menyangka azab terjadi dengan tiba-tiba. Batu-batu panas berhamburan mengenai mereka. Mereka tidak bisa selamat dari azab ini. Mendengar suara bergemuruh di negeri Sodom, istri Nabi Lut menoleh ke belakang. Ia terperanjat ketakutan melihat batu-batu terbakar menimpa kaum Sodom. Hingga akhirnya ia pun juga terkena azab karena pernah berkhianat kepada Nabi Lut. Adapun Nabi Lut dan pengikutnya selamat. Mereka kemudian menetap di tempat lain dan membangun kehidupan yang baru. Dari kisah Nabi Lut dan kaum Sodom ini, hendaknya kita dapat menjadikan pelajaran dari kisah ini bagi umat Islam agar selalu menjadi orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengajarkan pada anak kita agar hendaknya mereka selalu berbuat kebaikan dan menjauhi larangan serta perbuatan maksiat yang tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Lut ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyimpang dan tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan tersebut haruslah kita hindar dan jangan sampai kita juga terperangkap dalam sifat tersebut, dan semoga kita terhindar dari kaum LGBT. Semoga kita tidak masuk dalam kaum tersebut. Sekian cerita dari saya. Nantikan kisah-kisah selanjutnya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.